Perkenalkan, nama saya Francisca Eva dari PKK 5 semester 1 dengan NIM 25101125. Pada cuplikan video kali ini, saya akan membahas Mazmur 146. Selamat menyaksikan. Amat dekat tuh. Tuhan memerintah selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila napasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah segala rencananya. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ia menegakkan keadilan untuk orang yang tertindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Tafsiran Mazmur 146 ayat 1-2. Ajakan untuk memuji Tuhan seumur hidup. Pemazmur membuka dengan seruan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Artinya, pujian bukan hanya tindakan luar, tetapi sikap hati yang terus-menerus. Ia berjanji memuji Tuhan selama ia hidup, menandakan kesadaran bahwa hidup berasal dari Tuhan, komitmen bahwa penyembahan tidak tergantung situasi. Ayat 3-4, jangan mengandalkan manusia. Pemazmur menegaskan bahwa manusia, pemimpin atau penguasa, tidak dapat dijadikan tempat harapan mutlak. Alasannya, mereka terbatas. Nafas hidup mereka bisa hilang kapan saja. Rencana mereka dapat gagal. Pesan ini sangat relevan. Jangan menaruh harapan terbesar pada manusia, baik pemimpin, pasangan, jabatan, atau kekayaan, karena semua itu fana. Ayat 5, berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapan pada Allah Yakub disebut berbahagia. Alasannya, Tuhan adalah sumber pertolongan sejati. Harapan pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan setia seperti Ia setia kepada para leluhur Israel. Ayat 6, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara. Tuhan disebut pencipta langit, bumi, dan laut. Dia yang tetap setia untuk selama-lamanya. Penciptaan menunjukkan kuasanya, kesetiaannya menunjukkan kasihnya. Dua sifat ini menjadi dasar mengapa ia layak diandalkan. Ayat 7-9, Tuhan membela orang kecil dan lemah. Bagian ini menunjukkan sifat Tuhan sebagai pembela, menegakkan keadilan bagi yang tertindas, memberi makan kepada yang lapar, membebaskan orang yang terkurung, membuka mata orang buta, mengasihi orang benar, menopang orang asing, yatim dan janda, mengagalkan jalan orang fasik. Tuhan berpihak kepada yang lemah dan menderita.
Ia menggambarkan karakter Allah, peduli dan bertindak. Ayat 10, Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Mazmur ditutup dengan deklarasi bahwa Tuhan memerintah dari Sion. Kerajaannya tidak berkesudahan. Karena itu umat dipanggil untuk berkata, Haleluya. Pemerintahan Tuhan bersifat kekal, tidak tergantung pada pergantian waktu, sejarah, atau kekuasaan manusia. Renungan Teologi Mazmur 146, ajakan untuk mengalihkan pusat kepercayaan kita dari manusia menuju Tuhan. Pemazmur menempatkan dua realitas secara kontras, keterbatasan manusia dan kesetiaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kecewa karena berharap terlalu besar pada orang lain, pemimpin, keluarga, pasangan, bahkan diri sendiri. Mazmur ingin mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk rapuh, nafasnya dapat hilang, rencananya bisa gagal. Namun di tengah kerapuhan itu, pemazmur memperkenalkan satu pribadi yang dapat menjadi tempat sandaran sejati, Tuhan Allah Yakub, yang bukan hanya mencipta dunia, tetapi juga peduli pada kehidupan manusia sehari-hari.